Di atas Bapak. Baik, kepada Bapak Ibu tamu undangan kami persilakan untuk beristirahat di area Izin boleh selfie Pak? satu ini, kemudian kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, kemudian Oh iya, terima kasih. Boleh foto Pak? Iya, Pak. kepada Nyampe ini, Pak. Hebat kamu bisa nyampe ya? Luar biasa. Hebat. Dirjen, Bisa nyampe. Subuh ke sini, Pak. Lihat terang bintang. Pak Dirjen serta Pak Bupati Cianjur, kami silakan untuk ke area doa bersama dan peletakan sesaji. Wah, ini Yang akan doa dan peletakan sesaji ini Pak Gubernur ini aset terbesar, termulia, pencapaian tertinggi, Mahathir utama spiritual Jawa Barat, Pak Cik. doa akan dipimpin oleh Saya udah 5 kali dari subuh. Atas di dia mulai. Teras utama. Iya. Ruang tamu itu. Ruang tamu. Tong halo. Pak, yang dokumentasi jangan di dalam, Pak. Hei, Iya, iya, jangan di dalam, teras betul. utama, Pak. Ruang tamu ini. Buka sepatu. Tamu kenegaraan itu. VVIP nih. Yang paling utama kepada masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia, jangan selalu menghubungkan peninggalan masa lalu dengan mistik. Peninggalan masa lalu itu dihubungkan dengan teknologi, bahwa leluhur kita pada abad itu sudah memiliki teknologi yang tinggi gitu ya. Jadi ngangkat batu ini pakai orang, bukan pakai jin. Waktu itu berarti sudah ada teknologi pengangkatan batu. Cuman kita nggak tahu. Kenapa? Karena peradabannya tidak ditinggalkan. Habis oleh sejarah. Bisa jadi oleh bencana alam peninggalannya atau dibakar, kita nggak tahu. Pokoknya jangan dihubungkan. Dulu pakai alam goib, enggak, pakai alam nyata. Iya, Pak. Dan ini kan sebenarnya gini, Pak. Dulu itu membuat mistifikasi terhadap aspek-aspek bersejarah itu tujuannya melindungi. Karena belum ada undang-undang, maka dibuatlah mistik, kamu nggak boleh ke situ, nggak boleh ke situ. Itu untuk melindungi tujuannya. Nah, kita ini kan mengalami kegagalan sejarah. Ketika abad mistik dihilangkan, kita tidak masuk ke abad rasional, tapi masuk ke abad barbar, di mana terhadap undang-undang tidak ditaati, mistik tidak ditakuti, hancurlah kayak sekarang Indonesia. Hutan tidak dimistikan, tapi undang-undang mengatur hutan pun tidak ditaati. Ya sudah, itu manusia tidak beradab, itu kita. Penjajah 80 tahun merdeka, habis. Pak, ciri Gapura, Pak. Ya. Yang saya bangun lagi sekarang. Ini Gapura syuting. Jadi saya mengakarkan lagi mikir, Pak, dulu nancepinnya pakai apa? Ini belum ke beko gitu. Itu nancepin batu gini pakai apa dulu? Pakai alat ungkitnya apa? Nanti Pak, kalau ini terus berjalan pembangunannya, jalan masuknya diambil alih jadi jalan provinsi, Pak, diperlebar. Oh, Karena tidak aksesnya kelihatan tidak menuju tempat bersejarah. Iya, iya, setuju Pak. Pak, di ke PU. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Boleh kan? Boleh Pak. Ya boleh, Bapak kan jadi orang biaya. sama kawasan parkir di museum nanti, Pak. Museum ini. Gitu ya, Ya, kesininya pakai shuttle, Pak. shuttle. Tuh, jalan. Ayo. Kumaha? Kemana? Selanjutnya Kemana? Sudah. Oh, kita masuk sini. Enggak, teras 2 Pak. Naik lewat. Teras kedua. Ini baru teras Sudah, pertama ini Pak. sudah sama. Ini teras utama ini, Iya, utama. VVIP. Kalau selesai boleh kita ke sini. Gitu. Kita Oke, belum siap. selesai, Pak. Ini masih untuk Pak Gubernur, mohon kesediaannya untuk menyampaikan arahan Jangan
gemeter. Saya grogi, jujur. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nggak usah. Paralun anu kasuhun meninggalin Udi Pamrih. Pada saat ini kami warga Indonesia, warga Jawa Barat yang memiliki satu keinginan bahwa kita harus belajar terhadap peradaban masa lalu. Peradaban masa lalu kita ini bukan peradaban di mana leluhur kita tak punya pengetahuan. Leluhur kita sudah punya pengetahuan sebelum orang lain berpengetahuan. Bukan leluhur kita tidak berperadaban, kita sudah berperadaban sebelum orang lain memiliki adab. Problem kita adalah selalu meninggalkan apa yang digariskan oleh leluhur, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi sosiologi. Sehingga pada hari ini kita ingin mencoba, kalau bahasa saya merekonstruksi, kalau bahasa Kementerian Pemugaran, apapun istilahnya itu nggak penting. Tetapi yang terpenting bahwa kita bertekad bahwa cerita Gunung Padang bukan cerita yang terus-terusan dalam setiap pergantian kepemimpinan diceritakan, tapi tidak pernah diwujudkan. Semoga hari ini bisa terwujud dan kita tidak bicara lagi mana kewenangan Kementerian Kebudayaan, mana kewenangan pemerintah provinsi, mana kabupaten. Seluruhnya adalah hak dan kewajiban kita untuk memelihara. Yang membedakan hanya nomenklatur pembiayaan saja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup untuk bersama-sama merekonstruksi Gunung Padang ini. Gunung itu artinya adalah puncak tertinggi dari sebuah peradaban. Padang itu artinya alam yang luas. Jadi makanya orang Sunda itu ada kalimat alam Padang, poe panjang, nagara tunjung sampurna. Artinya apa? Alam yang tiada batasnya, hari yang tiada akhirnya, negara yang sampai pada puncak kesempurnaan di mana seluruh penghuninya berbahagia. Itu prinsip dan makna Padang dalam kaidah Sunda. Sehingga dalam pandangan saya yang disebut Gunung Padang itu di mana leluhur kita membangun sebuah peradaban di sini, entah dulunya apa saya belum tahu, tetapi dari sini dia bisa melihat gambaran alam secara luas. Ini adalah puncak. Mudah-mudahan rekonstruksi ini berjalan aman. Mudah-mudahan biayanya tersedia. Kalaupun tidak tersedia harus disediakan. Negara bertanggung jawab penuh terhadap berbagai rekonstruksi peninggalan sejarah. Saya pikir APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten Cianjur kalau bersama-sama bisa merekonstruksi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mit tembian, bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asmana Gustin Allah nulastur mahasi. Nada apun kaparalun kahiyang rumuhun, yang murbeng alam Gusti Numah Suci. Rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan. Bral sing panjang nata ralakon. Pun sapun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau hujan. Tuh hebat. Iya, baik. Bangga. Yang kami hormati Bapak Gubernur dan Pak Menteri yang diwakili oleh Pak Dirjen, para peneliti, arkeolog, dan para profesor yang banyak hadir di sini, Pak Hasim dan Pak Menteri tadi telepon, mereka sangat sedih dan menyesal tidak bisa hadir, tapi mohon saya mewakili Pak Hasim untuk menyampaikan ini tempat kita melihat mencerminkan 2500 tahun yang lalu jiwa dan semangat dari warga Bapak Jawa Barat yang memiliki kreativitas yang luar biasa, yang memiliki energi yang luar biasa itu untuk membangun seperti ini. Jadi saya kira ini sesuatu situs yang salah satu paling penting di dunia, potensinya luar biasa. Bukan untuk pariwisata, bukan untuk sekedar sejarah, tapi ini adalah peradaban, jadi civilization dan juga budaya. Jadi saya kira tadi Pak Gub sudah memimpin kita pelan-pelan ke atas, tapi dengan mantap kita selanjutnya ikut Pak Gubernur bagaimana daerah sini bisa menjadi masuk di radar dunia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah lanjutan eksklusif Ya. Oke. Ke teras. Silakan Dua. Pak James.
sampai 5. Pak Dirjen. Kita lewat sini ya. Nah, di sini sebenarnya ada poros-poros. Siapa nih? Oh, bentar dulu. Sound saya mana ya? Sound saya. Ya. Oh ya. Tes. Pak Gop, izin bentar Pak Gop. Ya. Jadi sebenarnya setelah kita teliti beberapa batu itu ada ininya, ada goresannya. Walaupun kita nggak tahu persis apa gitu ya. Ini misalnya ini ada. Oh gitu ya. Ini kayak ada simbol. Nah, ya. Nanti kalau yang punya ngerti tentang simbol-simbol silakan ke sini ya. Nanti kita tunjukkan ada beberapa lokasi yang menarik ya. Seperti itu. Ya. Entar. Enggak, jangan dulu disimpulkan bahwa ini tapak harimau. Jangan, Pak. Harus biarkan yang berpendapat itu ahli, Pak. Nanti jangan menjadi cerita mistik. Biarkan. Ini apakah itu tapak apa? Nanti biar arkeolog yang menentukan. Oke. Gitu loh. Terima kasih Pak Gub. Ya. Ya, lanjut kita. Ya. Nah, ini biasanya yang kiri ini biasanya disebut masigit ya. Warga setempat ini yang salah satu yang sakral di sini nih. Praktis nggak jarang dinaiki lah ya seperti itu. Kita lewat samping aja Pak Gub. Lewat kanan. Nah, ini sebenarnya ada poros tangga ke atas. Jadi masih gitu bisa jadi adalah tempat meditasi. Bisa jadi. Kan nggak tahu. Ya. Oke, Nah, ini jalan ini. Iya. Kita lewat kanan aja Pak Gub. Kenapa lewat sini? Oh ya udah. Yang lain mohon lewat kanan ya. Pak Gub lewat sini. Nah, ini poros dari struktur ini ya. Ada tangga utara, terus ada masjid lewat sini. Silakan ke Asep, ke Irus dulu. Saya duluan. Ya. Nah, ini apa namanya? Ada anak tangga, terus ada pegangan kanan kiri. Tapi ini memang udah selektif orang yang lewat sini. Gitu. Kalau yang di bawah itu kan tangganya lebih lebar. Ya. Nah, izin Pak. Oh ya Pak. Ya Pak Gub. Jadi ini sebenarnya situs ini yang bagian permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Nah, ini yang tua nih sebenarnya. Ini Artinya ada peradaban lama dong. Ya, betul. Ada peradaban lama, kemudian ada peradaban baru. Ya. Nah, jadi ini kan kita udah Bapak ekskavasi menentukan 500 sebelum Masehi dari mana? dari uji karbon dating. Ada arang. Jadi gini dari mistik Pak Gub, ya. Ya, mungkin dari mistik. Yang di atas itu 500 sebelum Masehi, yang di bawah itu 6000. Ya, kita ketemu di bawah ini banyak gitu ya. Nah, ini begini ya. Terus pas lereng dia miring begini kan. Nah, Sebentar dulu Pak. Tadi saya banyak dilihat orang. Yang disebut uji karbon itu apa? jadi ada Uji karbon itu apa, Pak? Jadi yang kita dating itu adalah semua makhluk hidup yang mati dia meninggalkan jejak karbon. Oke. Jadi jejak karbon itu yang kita uji umurnya. Nah, yang di sini yang kita ambil sampel itu adalah kita ambil sampel karbonnya dari lapisan di sini misalnya. Ya, karena itu kan ada jejak-jejak kehidupan di situ. Nah, berarti nanti umur karbon itu kira-kira ya sebanding dengan umur lapisannya. Pertanyaannya adalah, ini kan kaum kritis kayak yang kita hadapin, Pak. Ya, Pak. Adalah, Bapak nguji karbonnya di mana? Kan itu loh. Ya, Gitu. jadi intinya seperti untuk yang ini kita ambil karbonnya di antara sela-sela batu itu ada tanah. Tanah itu kan dulunya ada kehidupan, ada akar pohon, ada jejak binatang yang mati. Nah, dia meninggalkan karbon itu. Nah, karbon itu kalau dia sudah ditinggalkan, makhluk itu sudah mati, dia akan meluruh radioaktif. Nah, dari peluruhan radioaktif dari karbon itu yang kita bisa tahu umurnya. Jadi kita ambil yang dari sela-sela batunya, kemudian kita ambil juga ada dari yang seperti yang kita sebut ini unit 2 ya. Di bawahnya itu, di dasarnya itu ada 5 meter ini tebalnya. Di dasarnya itu ada fondasinya berupa tanah kerikil. Nah, kita ambil juga karbonnya di situ. Nah, kemudian kalau yang disebut uji dengan karbonnya di Beta Lab Analytical di Amerika. Nah, itu yang dimaksud. Orang Indonesia itu, Pak, kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya orang Indonesia itu, Pak. Jadi harus ada Amerika, Jerman, Jepang. Nggak tahu apakah orang Indonesia nggak bisa percaya tuh gimana ya, Pak ya. Jadi di Amerika ya? Di Miami. Oh, ini sudah diuji di Amerika? Sudah. Bro, sudah diuji di Amerika, bro. Saya ulang nanyakan lagi. Nah, kemudian yang disebut dengan, kalau bahasa saya, merekonstruksi.
Kalau dalam bahasa Kementerian Kebudayaan adalah melakukan pemugaran. Ya, ya. Pak Nah, ini Pon, direkonstruksi jadi apa? silakan Pak Pon, ini arsitek kami. Sini, Pak. ayo Bapak. Oke. Insinyur Gitu. Pon Purajatnika. Hari ini nih saya bercerita tentang Gunung Padang, tidak cerita lagi tentang Padang ini. Mohon maaf Pak Gub. Siapa? Ya, Nah, direkonstruksi digimanain, Pak? Jadi ini sebetulnya hasil rekayasa AI, tapi Iya. diambil dari data survei kita dari level to level. Jadi Oke. semua dirinci. Ah. Keluarlah seperti ini yang nantinya jadi bahan buat rekonstruksi, Pak. Oh. Rekonstruksi yang dimaksud kita tidak merubah apa-apa secara umum, tapi khusus saja yang batunya miring, yang itu ditegakkan sehingga kelihatan wujud utamanya. Jadi tidak ada perubahan bentuk, jadi diambil bentuk aslinya karena kita nggak punya referensi zaman dulu bentuknya seperti apa. Jadi tinggalan seperti ini, seperti di Angkor Wat itu kalau ada pohon biarkan aja ada. Artificial intelligence tidak bisa, Pak, berdialog dengan masa lalu. Saya berusaha ke situ, cuma kan saya orang Priangan, Pak, jadi bisa juga ke situ. Jadi ini sebetulnya hasil dari dua dimensi. Ya, maksud saya itu yang saya maksud. Pakai dimensi Bapak, dimensi imajiner, Ya. dan dimensi artificial intelligence. Ya. Kan dua-duanya dimensi, Pak. Ya, ini diambil dari situ, Pak. Nanti jadi begini. Ya. Direkonstruksi ini. Direkonstruksi. Nah, merekonstruksi ini butuh biaya berapa? Kita baru sampai ke bentuknya, belum ada perhitungan secara rinci biayanya. Nanti barangkali di akhir Desember ini baru muncul Ya, berapa. saya biaya. bisa DP, Pak, ada. DP, Pak, Dedi. Ya nanti saya mampir ke tempat Pak Pon untuk ambil DP, Pak. Ya, Dedi pemugar. Wah, mantap. Ya, silakan. Ini ya. Ya, Oke, saya orang Sunda, Pak, jadi. Oh, benar. Nah, jadi gini, kemudian dulu bangunan ini bangunan apa kira-kira? Pak Taki, Pada prinsipnya ini pusat peradaban, Pak. Ya, apakah rumah, apakah Secara istana? sektor ya. Yang utamanya adalah tempat ritual. Oh. Tinggalan dari aktivitas sehari-harinya masih ada sampai sekarang. Seperti di Silakan, Pak Taki. kampung adat Cipta Gelar, kalau sekarang di Singa Sirna kayak gitu kan masih ada luit segala macam. Jadi di sini juga ada tempat untuk melihat klimatologi. Jadi di sini kan kalau benda langit kelihatan itu bisa melihat kapan harus bertani, bercocok tanam segala macam itu ada dilihat. Jadi gini, Pak, ini pandangan saya. Ilmu pengetahuan leluhur kita ini kan menjadi satu kesatuan Ya. antara pemahaman kosmologi dan pemahaman spiritualitas. Jadi bagi orang tua dulu, meditasi, spiritualitas, astronomi, geologi itu satu kesatuan ritual, Pak. Betul. Ini Pak Begitu, Pak. Takiudin, Dr. Takiudin Geograf. Ya, ini merupakan tempat yang paling menjadi pilihan sebagai tempat yang aman, tempat topopilia yang tadi Pak Gub menjelaskan bahwa tempat penyempurnaan paling sempurna. Walah, topopilia. bener nih. Mungkin. Topopilia di sini kita juga menemukan dari berbagai bangsa, dari berbagai huruf menyebutkan tempat-tempat yang aman di masing-masing negara itu ada. Jadi di Indonesia di antaranya salah satunya tempat paling aman ini. Kalau kita menjurus ke poros utara selatan, di sana ada gunung api, di tengahnya ada patahan, di selatannya ada lembah yang dalam. Nah, inilah pilihan leluhur kita sebagai tempat hidup yang aman dan menerus berlanjut, Pak.